Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mu'izzi aziza wa kullu azizin ya'tazun. Ya aziz faman i'taza bi'izzatihi fahuwa dalilun ala anna Allaha qawiyyun aziz. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-izzah wa ala alihi wa ashabihi alladhi na'tazu bi'izzatillah amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan ibadah kita dan juga majelis kita pada siang hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami bermohon kepada Allah agar kita semua diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, diberikan hidayah, petunjuk dan juga bimbingan, agar kita semua dapat menjalankan kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya seorang hamba untuk mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya pula di sisi Allah Azza wa Jalla nantinya pada saat Allah memasukkan kita ke dalam surga-surganya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga tidak lupa kita doakan bahwa kita ketahui bersama baru saja negeri kita tercinta ini ya melantik seorang presiden dan wakil presiden, dan juga baru saja melantik para menteri jajaran kabinet. Kita doakan agar para pemimpin negeri ini menjadi orang-orang yang amanah dan memberikan fikiran, sumbangsih fikiran, tenaga terbaiknya bagi negeri kita ini, agar kemudian negeri kita pun dapat merasakan manfaat dari kepemimpinan beliau-beliau tersebut. Kita doakan pula agar negeri kita menjadi negeri yang makmur, negeri yang penuh keberkahan. Nah, untuk mendapatkan atau menciptakan suatu negeri yang penuh berkah, maka perlu adanya orang-orang yang bukan hanya beriman di dalam negeri itu, namun orang-orang yang bertakwa juga. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, walau ana ahlal qura amanu wattaqaw lafattahna alaihim barakatin minas samai wal ard, kata Allah. Apabila kata Allah ada di suatu negeri di mana di dalam negeri itu bukan hanya ada orang-orang beriman tetapi orang-orang yang bertakwa di dalamnya, maka janji Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan langit dan bumi. Diberikan dan dibuka pintu-pintu keberkahan itu. Pada saat sebuah negeri ada di dalamnya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, permasalahannya adalah yang namanya takwa ini ternyata ada tingkatan-tingkatannya pula di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang namanya takwa ini adalah suatu perjalanan, suatu keistiqomahan, suatu perjuangan, yang mana perjuangan ini dilakukan oleh seorang hamba pada saat dia menjalani kehidupan di dunia ini dengan berhati-hati, dengan memperhatikan rambu-rambu yang sudah Allah tetapkan. Itulah takwa. Pada
pada saat seseorang hanya beriman saja, namun kemudian keimanannya ini tidak sampai membawa mereka kepada derajat kehati-hatian, sehingga beriman ya beriman, tetapi hal yang haram juga masih ditabrak, ya. Dia kalau dikatakan tidak beriman sama sekali, tidak juga. Karena apa? Karena dia mengakui adanya Allah, hanya Allah satu-satunya Tuhan dia. Dia mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah nabinya, mengakui juga dan melakukan salat, melakukan puasa, membayar zakat. Dia lakukan semua ketaatan-ketaatan, namun di sisi lain dia pun tetap melakukan kemaksiatan. Apakah ini masuk di dalam derajat orang-orang yang bertakwa? Maka kita lihat para ulama membagi kemudian yang namanya tingkat ketakwaan seseorang itu berbeda. Kenapa? Karena ini firman Allah, bahwa satu-satunya hal yang bisa membedakan derajat seseorang di hadapan Allah adalah ketakwaan, bukan yang lain-lain, bukan jabatannya, bukan hartanya, ya, bukan yang lain-lain, namun hanya ketakwaan saja. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa manusia yang paling mulia itu yang paling bertakwa, bukan yang lain-lain. Nah, oleh karena itu kami pandang perlu sekali bagi kita untuk memahami yang namanya tingkatan-tingkatan ketakwaan, ya. Tingkatan ketakwaan ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama tingkat ketakwaan yang paling dasar, yang paling di bawah. Ini menarik sekali karena dikatakan dalam kitab tersebut, ya, dikatakan bahwa ayatakil abdu al-kufra wadzalika maqamul Islam. Dikatakan bahwa yang pertama kali di yang paling bawah ini, derajat paling bawah, tanda dari seseorang yang bertakwa, ya, tandanya di makam ini adalah seorang hamba tersebut meninggalkan kekafiran. Hamba tersebut meninggalkan kekafiran. Maksudnya apa? Ya, maksudnya dia bersyahadat. Dia mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Namun menariknya begini, ulama tasawuf kemudian mengatakan bahwa seseorang yang meninggalkan kekafiran itu sudah bisa disebut sebagai seorang yang bertakwa. Tapi makamnya, derajatnya, tempatnya hanya sebagai Islam saja. Islam saja. Itu sudah merupakan tingkatan ketakwaan. Ini menarik. Karena kalau di pikiran kita bahwa yang namanya takwa itu kan yang sudah super itu. Yang namanya takwa itu ya pasti melakukan ketaatan dan lain-lain. Tapi tidak. Ada pandangan, sudut pandang lain dari sebagian ulama yang membuat seseorang yang tadinya baru mengenal Islam, kemudian dia semangat lagi karena adanya derajat yang seperti ini. Maksud kami begini, seandainya ada orang yang baru belajar Islam atau ada orang yang baru hijrah, kemudian dia berkumpul-kumpul dengan teman-temannya di suatu tempat, yang mana teman-temannya ini sudah amat sangat faham sekali tentang Islam, sudah menjalankan Islam dengan seutuhnya, ya. Dan orang ini baru bergabung di sana, kemudian teman-temannya melihat dia sholatnya masih seperti itu, pakaiannya masih seperti itu, misalnya, ya, masih belum mencerminkan orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah, misal. Nah, saat itu kemudian teman-temannya ini mengatakan bahwa antum ini belum termasuk orang-orang yang bertakwa. Antum ini masih jauh sekali dari tingkat ketakwaan. Itu kira-kira pada saat ada orang ingin mengenal Islam, ingin masuk ke dalam Islam, atau dia baru merasa jadi orang Islam, dihukumi dengan hukum seperti itu, dihakimi dengan penghakiman seperti itu, kira-kira orang akan tertarik dengan Islam atau tidak? Tidak. Malah kemudian banyak orang Islam yang mana orang Islam ini pun belum mengenal Islam secara utuh,
Sebagaimana kalau kita dilahirkan di keluarga Islam, tapi keluarga kita tidak menjalankan agama ini dengan baik. Orang tua kita ya tidak mencontohkan sholat, ya, tidak ngaji, tidak yang lain-lain, hanya Islam saja. Seorang anak yang lahir dalam keluarga seperti ini tidak mengenal Islam dengan utuh. Dan bahkan kita pun mungkin mengenal Islam dengan utuh, itu mulai sudah besar mencari sendiri. Sekarang cari-cari, ikut ngaji sana, ngaji sini, ikut cari referensi, baru kita memahami. Oh, ternyata ada sunnah-sunnah yang begini, begini, begini. Oh, yang begini nggak boleh, yang ini boleh. Namun pada saat orang yang baru mau masuk, langsung dijejali dengan aturan-aturan, yang mana aturan-aturan tersebut, kalau kemudian dibebankan kepada orang yang sudah lama mengenal Islam pun belum tentu bisa menjalankannya. Ini akan berat sekali bagi mereka. Namun lihat, pendekatan para ulama luar biasa. Seandainya ada orang yang baru mengenal Islam, baru kembali lagi merasa menjadi orang Islam, dan dia datang kepada ulama, kepada teman-teman yang mengatakan, aduh, saya tuh masih seperti ini, saya itu masih baru merasa menjadi orang Islam, tapi kadang-kadang sholatnya bolong-bolong, kadang ya Allah puasa aja, kadang iya, kadang enggak, batal enggak. Dia menunggu jawaban dari orang yang menjadi lawan bicaranya, dan kemudian lawan bicaranya, entah dia seorang ustadz kayak entah temannya, mengatakan atau menjawab dengan kalimat ini, tahukah engkau bahwa engkau ini sudah termasuk sebagai orang yang bertakwa, walaupun memang masih tingkatan yang di bawah. Bertakwa tapi tingkatannya masih di bawah. Yaitu apa? Engkau sudah meninggalkan kekafiran. Engkau sudah mengakui bahwa Allah itu cuma satu. Engkau sudah kemudian memeluk Islam, melakukan sholat walaupun masih bolong-bolong. Itu adalah derajat ketakwaan tersendiri walaupun masih di bawah. Kira-kira jawaban mana yang lebih enak, yang lebih mengena, yang lebih kemudian membuat hati ini tenang, menjadi ingin menggali lagi. Kalau seseorang dikatakan, oh antum sudah oke tapi masih di bawah nih kelasnya, itu kan pasti dia akan merasa terpicu untuk apa? Untuk kemudian mencari tingkatan-tingkatan yang di atas. Saat dikatakan engkau ini derajatnya masih di bawah ketakwaannya, tapi sudah takwa, tapi masih di nomor 1, dia pasti otomatis akan berpikir, memang yang nomor 2-nya apa? Tingkatan ketakwaan di atas itu memang ada lagi? Ada. Apa itu? Dikatakan yang nomor 2-nya, tingkatan di atas tingkat yang pertama ini dikatakan wa ayat takil ma'siyah wal hurmat wa huwa maqamut taubah. Tingkatan kedua yang lebih tinggi dari tingkatan yang pertama tadi, yaitu adalah orang-orang atau maqam yang mana di dalamnya terdapat orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan dan segala hal yang haram, maka makamnya disebut dengan makam taubat. Yaitu orang-orang yang pandai sekali bertaubat dan menjaga dirinya agar pada saat mereka sudah bertaubat itu tidak masuk lagi kembali ke dalam hal-hal yang haram, ke dalam perkara-perkara maksiat yang bisa mencederai keimanan dan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makam yang kedua adalah makam taubah. Makam taubah. Nah, mungkin usikum wa nafsi bitaqallah, mungkin kita pun masih baru sampai di taraf yang ini, baru makam yang ini, karena nanti kita akan nilai sendiri ketiga, keempat, kelima, apakah kita sudah masuk di sana. Nah, makam yang ini adalah makam orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Mereka meninggalkan kemaksiatan, mereka meninggalkan hal-hal yang haram, ya. Tapi ada kemungkinan mereka terpleset lagi ke dalamnya, mereka terperosok lagi ke dalamnya. Dan ini adalah hal yang menjadikan kita itu adalah manusia. Manusia itu cenderung, lihat,
Karena memiliki hawa nafsu, maka dia akan cenderung hawa nafsunya ini membawa kepada hal-hal yang buruk. Kecenderungannya begitu. Karena ada syahwat. Malaikat kenapa tidak melakukan hal-hal yang buruk? Karena nggak ada syahwatnya. Tidak diberikan nafsu ke dalam dirinya. Tapi manusia, wa maratum bisu', dikatakan dalam Al-Quran, bahwa hawa nafsunya ini cenderung membawa mereka kepada perbuatan yang buruk. Kepada perbuatan yang buruk. Hatta seorang ulama pasti pernah berbuat dosa, pasti pernah bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendengar kalimat maksiat, jangan terbayang yang kemaksiatan yang besar saja. Maksiat yang kecil pun ada. Lawan taat maksiat. Khalas, tidak ada yang namanya gray area, abu-abu. Ya ini kan maksiatnya hanya kecil-kecilan Ustaz. Nggak bisa. Ya maksiat ya maksiat. Taat ya taat, lawannya taat, maksiat, selesai. Orang nggak sholat ya maksiat, sholatnya diundur sampai lewat waktunya, maksiat itu namanya. Tarku sholat, meninggalkan sholat karena apa? Ghaflah, karena lalai. Dan celakanya, subhanallah, sunatullahnya, manusia yang hidup di era-era mendekati akhir zaman, atau mungkin kita sudah masuk dalam arus akhir zaman ini, ya, maka manusia-manusia yang hidup saat itu memiliki dua sifat, kata Allah, dua ciri-ciri, yaitu apa? Dikatakan orang-orang yang hidup, yang mana hidupnya ini makin mendekati hari akhir, hari pembalasan, hari kiamat, maka manusia-manusia yang hidup saat itu adalah manusia-manusia yang lebih cenderung melakukan kelalaian. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, kata Allah. Sudah makin dekat manusia dengan hari pembalasan, dengan kiamat, dengan hari akhir, dan mereka saat itu berada dalam dua keadaan, ghaflah wa mu'ridun. Ghaflah itu lalai. Lalai dari apa? Lalai dari mengingat yang namanya kematian. Lalai dari melakukan ibadah-ibadah yang ada. Lalai dalam mengingat bahwa dirinya itu pasti nanti akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Kita yang ada di sini coba, apakah tiap hari, tiap saat kita mengingat kita akan dihisab oleh Allah? Enggak. Kadang-kadang saat hati ini ingin melakukan suatu hal yang menjadi hobi misalnya, ya, dia akan lakukan hobi itu. Perkaranya mubah, memang boleh. Enggak, hobi saya tidak melakukan atau tidak ada kemaksiatan di dalam hobi saya, iya, tetapi melalaikan dia dari mengingat Allah, melalaikan dia dari melakukan hal-hal yang baik, melalaikan dia untuk menjadi manusia-manusia yang baik, yaitu apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah SAW, adalah yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Pada saat dia melakukan hobinya, bahkan hobinya berjuta-juta, puluhan juta untuk sekedar melaksanakan hobinya, apakah hobinya itu bermanfaat bagi orang lain? Enggak. Bagi dirinya sendiri rela dia mengeluarkan puluhan juta. Dulu ada tuh, zaman saya masih mungkin usia SMP, SMA mungkin ya, yang kayak Tamiya itu ya, mobil-mobil yang remote control gitu ya, itu kan mahal itu. Bannya dibeli yang beginilah, macam-macam gaya orang jualan itu. Ini mas standar, ganti dengan yang model begini. Berapa? 1, sekian, 2 juta. Trek pasang. Setelah itu apa? Bodinya lagi. Begini. Dibuatlah eventnya lagi. Subhanallah. Akhirnya tiap hari mikirin itu mobilnya. Ini mesti digimanain ini. Padahal mobil yang nggak bisa dia naik di atasnya itu kan nggak bisa, mobil-mobilan. Tapi mobil-mobilannya ini, subhanallah, sudah habis bisa 20 juta, 30 juta, ganti ini, ganti itu. Antum bisa bayangkan, 30 juta dipakai buat mobil-mobilan, nggak jadi apa-apa. Dihisab bahkan 30 jutanya itu oleh Allah. Dapat dari mana uangnya? Dibeliin apa? Tamiya, ya Allah, astagfirullah. Tapi kalau 30 juta ini antum berikan ke panti asuhan, antum berikan kepada anak yatim,
Antum tolong orang-orang yang dekat-dekat rumah kita itu untuk bisa makan, untuk bisa kemudian bayar sekolah. Manfaat itu jauh lebih dahsyat. Tapi kan kita lalai, dilalaikan oleh perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang boleh, tetapi yang boleh ini malah melalaikan. Bahkan bolehnya itu cenderung bisa membawa mereka kepada apa? Kepada kemaksiatan, karena mubazir. Innal mubazirina kana ikhwana syayatin. Dan kalau dia sudah masuk kepada orang-orang yang mubazir, mengeluarkan uang 30 juta untuk sekedar ganti ban mobil-mobilan loh, bukan mobil beneran. Ban mobil-mobilannya diganti, bodinya diganti dan lain-lain. Subhanallah, mubazir. Pada saat mubazir langsung Allah cap dia sebagai apa? Sebagai saudaranya setan. Bukan cuma teman, saudara, ikhwan. Itu makam yang kedua. Nah, makam yang kedua ini adalah makam orang-orang yang masih bisa lalai juga. Namun kemudian pada saat dia lalai, dia langsung bertobat di hadapan Allah, karena mereka adalah orang-orang atau makam bagi orang-orang yang pandai bertaubat. Kemudian makam yang ketiga atau tingkatan yang ketiga dikatakan wa ayat taqiya syubuhat maqamul wara. Dan makam yang ketiga ini adalah makamnya atau tempatnya orang-orang yang sudah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Dia tinggalkan perkara-perkara yang syubhat, maka makamnya disebut makam al-wara', makam al-wara'. Orang-orang yang sudah meninggalkan dunia, atau dia sudah tidak memandang dunia itu sebagai sesuatu yang wah begitu. Ya. Orang-orang yang wara itu orang-orang yang sudah merasa cukup. Apa yang Allah berikan kepada mereka itu sudah cukup untuk membuat mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Cukup. Wah, dia padahal makannya kurang, Ustaz, kayaknya. Sehari cuma sekali dia makan, bagi dia cukup. Karena Rasulullah itu kalau siangnya beliau makan, malamnya pasti enggak. Kalau siangnya puasa, malam beliau baru makan pada saat buka puasa itu. Ini enggak. Kita kan pagi sarapan, siang makan siang lebih besar, agak siang dikit menjelang sore ngemil-ngemil, ya. Makan malam, wah bisa full set yang namanya makan malam, ya. Apalagi gala dinner, subhanallah. Semua dimakan, ini cobain. Pantas waktu mau kerja ngantuk, mau baca Quran malas, ya. Karena apa? Karena yang namanya kemalasan itu salah satunya disebabkan oleh apa? Perut yang kenyang. Itulah kenapa pesantren dimanapun, anak-anak santri dimanapun tuh nggak ada yang merasa wah enak di pesantren saya kenyang terus. Nggak ada. Mau yang bagus, yang fasilitasnya paling oke, pasti satu musuhnya apa? Lapar nih, waduh lapar kok, makannya dijatah ini ya, untuk menjaga itu. Bukan berarti pesantrennya pelit, bukan, untuk menjaga. Karena kalau santri pada kekenyangan, lihat nempel dikit tidur, baru dengar Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, itu udah bagaikan nyanyian itu kayaknya, melalaikan dia, udah. Dan coba lihat pada saat kita Jumatan, usikum wa nafsi bitaqallah. Pada saat salat Jumat, khatib naik ke mimbar, kemudian khatib mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum nggak bisa lihat memang, tapi khatib lihat berapa banyak orang yang pada saat beliau mengucapkan salam ini, seolah-olah itu adalah aba-aba untuk langsung apa? Untuk langsung merem berjamaah. Dari sini mah kelihatan, kita yang di depan bisa lihat itu tang, udah seolah-olah itu adalah aba-aba. Padahal lihat, mendengarkan khutbah itu rukun. Kenapa sholat Jumat 2 rakaat? 2 rakaatnya itu diganti dengan khutbah itu. Maka ada orang yang sholat Jumat nunggu di luar, ntar masih khutbah, ntar aja. Udah dekat-dekat, kalau udah mulai doa itu, ya amin baru masuk dia tuh. Itu di hadapan Allah selesai, itu nggak diterima. Kenapa? Karena khutbahnya itu rukun, masuk di dalam rukun. Mendengarkan itu.
Ustadz saya udah di dalam. Iya, di dalam dengerin nggak? Jangan-jangan di dalam ikutan merem juga. Trek, yang penting udah di dalam. Khutbah ada di dalam yang penting. Bukan ada di dalam, dengerin. Itu dia. Ya. Nah, pada saat dia ternyata lihat, dia ini masih gemar melakukan perkara-perkara yang syubhat, akan sulit mencapai derajat ketakwaan yang ketiga ini. Derajat ketakwaan yang ketiga adalah orang-orang yang sudah ini halal haram nih. Kalau udah nggak jelas halal haramnya, nggak jelas ini dari mana sumbernya, jangan. Karena apa? Itu syubhat. Syubhat. Dan orang-orang yang bertakwa pasti meninggalkan perkara-perkara yang syubhat apabila mereka berada di dalam tingkatan yang ketiga ini. Wala dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Tapi kesempatan lain insyaallah saya sampaikan, panjang nanti ini, ya. Kemudian tingkatan yang keempat dikatakan wa yattaki al-mubahati wa huwa maqamuz zilal, maqamuz zifti. Bahwa yang keempat adalah tempatnya, makamnya orang-orang yang zuhud. Itu makam keempat. Di mana ciri-cirinya orang-orang yang zuhud itu adalah orang-orang yang sudah meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang boleh sebetulnya, namun bolehnya ini dia khawatirkan akan membuat dia melakukan hal-hal yang syubhat, bahkan menjadi haram. Apa contohnya? Contohnya begini, kita makan di kantin misalnya, atau di restoran, satu restoran atau satu kantin tertentu, kita makan di situlah. Makan di kantin itu ya tempatnya halal, tidak menjual yang haram, nggak ada khamarnya. Hukumnya boleh atau enggak? Boleh ya, sepakat ya. Kita makan hukumnya boleh. Kita makan di warteg, hukumnya boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau di warteg itu yang jaga cewek cantik, bajunya seksi, ya, kalau ngelayanin pakai tank top. Nah, kemudian antum makan di sana, awalnya hukumnya mubah, tapi besok-besoknya jadi gemar makan di sana. Gara-gara apa? Udah, warteg sini kan warteg sama aja. Beda. Yang sana beda. Warteg sama-sama warteg, tapi yang di sana tuh yang jaga yang jadi masalah. Nah, orang-orang makam ini dia betul-betul mubah, iya, tapi ada nggak perkara-perkara di sana yang bisa membuat dia cenderung kepada kemaksiatan, atau jangan-jangan dia melakukan perkara yang syubhat? Termasuk nongkrong-nongkrong sama teman, ngumpul-ngumpul, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau di tempat nongkrongnya itu, ngumpul-ngumpulnya itu cenderung kemudian menceritakan aib orang, terus kemudian apa? Menceritakan hal-hal yang jorok misalnya, bercandanya hal-hal yang jorok, ya. Kemudian kadang-kadang mengolok-olok perkara-perkara agama gitu. Contoh, perkara-perkara agama yang kadang diolok-olok itu kita nggak nyangka itu olok-olokan, yaitu apa? Poligami misalnya. Poligami itu kan syariat. Tapi coba nih, ikhwah ini kita nih, ikhwan ini pada saat ngumpul-ngumpul ngomong poligami itu kan menjadi kayaknya bercandaan kan? Ini begini begitu, nggak apa-apa, ini segala macam. Itu yang lagi dibercandain syariat agama itu. Syariat agama. Dan bahkan gara-gara temannya melakukan hal yang sama, dia terinspirasi. Oh, boleh juga gitu. Iya, kalau mau ke sana aja tuh. Di sana ada kiainya, nih begini. Paling 10 juta selesai. Ini syariat. Boleh, tetapi apa? Hati-hati. Karena pada saat seseorang lalai, dia mengerjakan perkara-perkara yang mubah, maka kelalaian itu akan membuat dia bisa melakukan kemaksiatan di hadapan Allah. Nah, makam ketakwaan yang keempat ini adalah makamnya orang-orang yang zuhud, yang mana zuhud ini dia sudah menceraikan dunia. Imam Ali bin Abi Thalib di dalam kalimatnya yang betul-betul ditorehkan sampai saat ini, beliau mengatakan, sesungguhnya aku sudah talak 3 dunia. Beliau katakan dunia sudah ditalak 3 sama beliau. Jadi maksudnya apa? Ya dunia itu nggak bisa balik lagi ke dia.
Beliau itu sudah tidak berpikir tentang dunia ini, enggak bisa. Orang kalau sudah talak 3, dia nggak bisa nikah lagi itu, kecuali nikah dulu sama yang lain, pasangannya nikah sama yang lain lagi, kemudian apa? Nggak hanya nikah settingan, bukan, nikah dan kawin. Jadi kalau ada pasangan, misalnya ini cerai, talak 3 sudah, yang satu nikah dengan yang ini nikah dengan yang ini. Pada saat yang satunya ini belum sempat dia berhubungan suami istri, suaminya atau istrinya wafat, nggak sempat berhubungan, ini tidak boleh nikah kesini lagi nih, belum. Sampai apa? Sampai dia menikah, berhubungan suami istri, cerai, baru bisa. Ini dia. Sampai diaturnya begitu. Karena apa? Karena Allah paham itu otak-otak manusia tuh kayak gimana itu. Ya udahlah, kita balik lagi gimana caranya? Udah, kamu nikah tapi jangan diapa-apain ya. Langsung besoknya cerai. Nggak bisa begitu. Aturan. Insyaallah. Nah, orang-orang yang zuhud, yaitu orang-orang yang betul-betul sudah mentalak 3 dunia, dia tidak akan dunia itu masuk lagi ke dalam hatinya sama sekali. Ini tingkatan keempat. Dan terakhir, ihtitam tingkatan yang kelima, yaitu dikatakan wa ayataki hudura ghairillah ala qalbi wa huwa maqamu musyahadah. Yang kelima, tingkatan yang paling tinggi di dalam ketakwaan, yaitu dikatakan ini makamnya para syahadah, orang-orang yang betul-betul bersaksi. Maksudnya bersaksinya bagaimana ini? Bersaksi bahwa Allah itu adalah tujuan satu-satunya. Allah itu merupakan tujuan. Allah itu bukan, Allah merupakan tujuan. Terkadang dengan sifat dan tindak tanduk kita, sikap kita, kadang-kadang Allah kita fungsikan sebagai apa? Sebagai perantara aja. Kenapa Allah bisa difungsikan sebagai perantara? Iya. Ada orang yang sholawatan misalnya untuk beli mobil, untuk dapat mobil, untuk mendapatkan perkara-perkara yang di dunia ini dia inginkan. Dan itu sering kami dengar juga kadang-kadang ya. Pada saat ada seorang beli barang baru misalnya, yang mana temannya ini nggak bisa atau belum bisa membeli barang tersebut, maka temannya mengatakan, mau ini, ya udah sholawatin aja dulu. Emang sholawatin buat itu? Sholawat itu kan kita mengirim salam kepada baginda Rasulullah SAW, bukan buat itu, bukan buat perkara-perkara dunia, bukan. Nah, sama kemudian apa? Kita kemudian memohon kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu. Ya Allah, dapatkan dunia. Ya Allah, dapatkan dunia. Ya Allah, saya ingin jabatan naik. Ya Allah, ya Allah. Kemudian dia melakukan ketaatan-ketaatan yang lebih kepada Allah, tapi tujuannya bukan Allah, tujuannya ke sini. Orang pergi umrah, haji, tujuannya apa? Dia umrah, haji, tujuannya untuk kepilih lagi misalnya, karena lagi ada pemilihan. Umrah, haji untuk jadi ketua RT misalnya, dan lain-lain. Usikum wa nafsi bittaqallah. Allah nggak jadi tujuan. Allah tidak jadi tujuan, hanya sekedarnya saja. Karena apa? Allah katakan, mintalah kepada aku maka aku akan kabulkan. Nah, jadi Allahnya nggak jadi tujuan, tetapi apa? Pengabulan Allah terhadap hal di dunia ini, itu yang jadi tujuan dia. Nah, makam yang paling tinggi ini enggak. Di makam yang paling tinggi ini Allah yang jadi tujuan. Allah satu-satunya tujuan, sehingga apapun yang dia lakukan di dunia ini itu tujuannya Allah. Dan bahkan saking Allah itu menjadi tujuan, maka mereka pun lihat meninggalkan segala hal yang membuat hati mereka ini terisi oleh yang lain. Mereka tinggalkan. Karena apa? Mereka menjaga betul-betul tingkat ketakwaan yang terakhir ini, mereka jaga betul-betul agar di dalam hatinya ini tidak ada yang lain kecuali Allah saja. Kecuali Allah saja. Sehingga ada seorang imam masjid, sahabat kami, imam masjid yang dia sudah 8 tahun di Jakarta, belum pernah melihat bentuknya Senayan City seperti apa. Dia dengar-dengar aja,
Suatu hari lagi ngobrol-ngobrol, kemudian dia katakan, Tat, kalau sensi itu kayak gimana sih, kata dia. Oh, sensi Senayan City, saya bilang gitu. Iya. Antum belum pernah ke sana? Belum lah, orang saya di sini terus. Udah berapa lama, saya bilang. 8 tahun. Oke, saya ajak ke sana deh, saya bilang. Ya. Awalnya hanya mau berdua, tapi karena ustadz-ustadz yang lain dengar, akhirnya berlima. Berangkat malam Ahad. Berangkatlah ke sana. Habis beres sholat Isya, udah beres nih ya. Berarti tugas dia di masjid udah selesai, kita berangkat berlima. Sampai di Sensi, jebret. Mobil ditaruh di vale, naik ke atas, seng, kan begitu. Ini baru naik. Pada saat naik, di depan itu pemandangan emang kurang elok. Karena ada 2 akhwat di depan, panjang pakaiannya tapi punggungnya coak, Pak. Punggungnya begitu tuh pakaiannya. Lah kita otomatis di belakang, kan naik kan begitu ya. Ngelihat semua itu 5-5-nya kelihatan. Kenapa saya bilang 5-5-nya melihat? Karena terucap kalimat dari lisannya semua. Astagfirullah, astagfirullah. Berarti confirm lihat semua, ya. Lihat semua, ada yang buang ke kanan wajahnya, ada yang ke kiri, ada yang nunduk, berarti lihat semua. Sambil jalanin teng eskalator, saya iseng karena beliau ini ada di samping saya. Saya sambil lihat begitu, saya katakan, tadi subuh baca surat apa? Tadi subuh baca surat apa? Surat deh, bukan ayatnya keberapa, bukan. Ayatnya gimana? Enggak, suratnya surat apa? Beliau nunduk kan, dia bilang, astagfirullah, astagfirullah. Apa ya? Hilang. Gak kepikiran. Dan yang lain-lain pun gak kepikiran. Termasuk saya yang mau bercandain tadi juga gak inget lagi. Apa tadi suratnya? Apa ya? Sampai di atas, tak. Beliau ini yang imam masjid itu langsung narik saya. Tarik ke pinggir. Beliau bilang gini, Tat, udah ya, kita pulang aja. Ini baru 1 eskalator, Pak. Tadinya rencana nih, yang sudah direncanakan, naik lantai 1, tawaf dulu kan, tawaf, lihat, naik lantai 2, tawaf lagi, rencananya begitu. Enggak, baru naik begitu ke pinggir, dia bilang kita pulang aja deh. Loh, ini kan udah kelihatan ini. Oh begini, kata dia, udah cukup, kita pulang aja, makan di luar saja. Akhirnya turun lagi, tetangga gitu, turun lagi ke bawah. Turun ke bawah, mobil masih di sana. Belum dia apa-apain, masih di situ. Tapi karcis sudah di sini. Saya bilang, Pak, nggak jadi kayaknya, Pak. Gue nggak bisa, Pak. Udah dicetak kacinya, karcisnya. Jadi nitip mobil sebentar aja bayar 50.000 selesai sudah. Ya, keluarlah kami, baru sampai depan, keluar dari depan, belok kiri mobil itu, dia colek dari belakang. At-tagobun, kata dia. Telat, kata saya. Nanyanya tadi. Lihat, pada saat meninggalkan suatu tempat, yang tempat ini dikhawatirkan oleh dirinya, bisa kemudian melalaikannya. Bahkan apa? Allah itu jadi tergeser hanya gara-gara melihat sedikit saja. Pilihannya di situ. Melihat sedikit, ditanya nama suratnya, beliau nggak kepikiran, langsung beliau katakan nggak cukup. Karena apa? Beliau nggak mau nih hafalan hilang. Cuma gara-gara suatu hal yang sebetulnya ya Senayan City boleh saja, mubah, silakan. Ke pasar mubah kan, boleh. Tetapi saat di dalamnya ada hal-hal yang bisa melalaikan, hal-hal yang bahkan bisa sedikit sebentar saja menggantikan posisi Allah di hatinya, maka langsung ditinggalkan. Inilah tingkatan takwa yang kelima, tingkatan yang paling tinggi, yaitu adalah tingkatan orang-orang yang betul-betul menjaga hatinya, bahwa Allah saja yang menjadi tujuannya, sehingga hatinya hanya terisi oleh Allah saja, bukan yang lain. Mudah-mudahan kita semua bisa kemudian memacu diri kita untuk bisa mendapatkan tingkatan yang paling tinggi di dalam tingkatan ketakwaan ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan kita hidayah, dan kemudian melindungi kita sampai kemudian kita wafat nanti, wafat dalam keadaan hanya Allah saja yang menjadi tujuan kita, bukan tujuan yang lain-lain.
Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minnil hubb wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.